Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang hidup tentunya memiliki masalah. Masalah yang kita hadapi mungkin sangat beragam. Ada masalah dengan diri pribadi, masalah dengan keluarga, orang tua, sahabat, rekan kerja, ataupun masalah-masalah dengan yang lainnya. Intinya adalah kita sebagai orang hidup tentu memiliki masalah. Saat kita ingin mengatasi masalah itu, kita perlu bantuan, kita perlu pertolongan. Bagaimana mengatasi masalah yang kita hadapi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita memerlukan pertolongan dari orang lain untuk mengatasi masalah, tentu tidak semua orang mampu menyelesaikan masalah kita, mampu memberikan solusi atas apa yang kita rasakan, atas keluhan yang kita dapatkan. Maka yang paling baik bagaimana kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, hal ini dijelaskan bahwa apabila kita ingin mengatasi masalah kita, yang paling utama adalah bagaimana menghadirkan rasa sabar yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan kesabaran, was-shalah, dan juga salat. Jadi kalau kita lihat, kita mesti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran. Apa sih yang dimaksud dengan kesabaran di sini? Ya, dan harus kita ingatkan bahwa ternyata sabar itu tidak hanya mudah diucapkan, tetapi sejatinya mudah dilakukan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu mudah dalam urusannya. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, tetapi Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Jadi Allah ini menginginkan kemudahan, ya. Nih, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memerintahkan sabar? Itu adalah Allah. Dan Allah itu ingin mudah. Berarti sabar itu mudah, dan sabar tidak susah. Sabar tidak berat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengira bahwa sabar itu berat dilakukan. Ternyata sabar itu memang mudah dilakukan. Bukankah Allah sendiri yang memerintah kita untuk sabar? Berarti Allah juga meyakini bahwa sabar itu bisa kita lakukan. Berat mana sih antara marah-marah dan sabar? Tentu yang lebih mudah adalah bagaimana kita sabar daripada harus marah-marah. Waduh, kalau kita marah-marah, apa yang terjadi? Mata merah, pikiran pusing, ya, kemudian energi pun merasa berat sekali, suara keluar teriak-teriak. Mengapa? Karena kita marah-marah. Oleh karena itu lebih mudah sabar, diam saja, tenang saja daripada marah-marah. Terus apa sih sabar itu maknanya? Sabar itu adalah habsun nafsi alal makruhi, yaitu menahannya emosi diri kita, menahannya nafsu kita alal makruhi, kepada hal-hal yang sangat dibenci. Marah-marah itu nggak ada orang yang suka marah-marah. Emang ada orang yang suka marah-marah? Kan nggak ada. Ya, maksudnya siapa sih orang yang suka kepada orang yang suka marah-marah? Nggak ada. Setiap orang yang marah-marah pasti dijauhi. Setiap orang yang suka marah-marah pasti tidak akan ada yang mau dekat. Mengapa demikian? Karena marah itu tidak suka, tidak disukai juga. Ya. Kemudian kalau kita melihat tentang kesabaran, ternyata sabar ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar itu as-sabru ala syiddati wal musibati. Jadi sabar dalam keadaan tertimpa musibah.